Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia datang dari negeri jauh, bermodal rasa ingin tahu, dan hati yang kosong. Siapa sangka, perjalanannya ke sudut kota yang paling sunyi, justru mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tak ia duga. Bukan pria muda tampan, bukan pula orang kaya terpandang, tapi seorang lelaki yang hidupnya di antara kardus, botol bekas, dan tawa yang ia sembunyikan di balik kelelahan. Saat dunia meragukan, ia justru memilih bertahan. Saat semua bertanya, "Kenapa?" Ia menjawab dengan, "Karena hati ini memilihnya." Tapi, benarkah cinta bisa tumbuh di atas tumpukan sampah dan kenyataan yang pahit? Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Namanya Ilis van Dijk. Gadis berusia 20 tahun, asal Rotterdam, Belanda. Sejak kecil, Ilis tumbuh di lingkungan yang serba cukup. Orang tuanya pengusaha sukses di bidang pariwisata. Ia terbiasa tinggal di rumah luas, tidur di kasur empuk, dan bepergian ke berbagai negara setiap musim liburan. Namun di balik segala kenyamanan itu, Ilis justru merasa hidupnya hampa. Ia ingin tahu dunia yang sebenarnya. Dunia yang tidak selalu indah, seperti yang terlihat dari jendela mobil mewah. Ketika kampusnya membuka program pertukaran budaya ke Indonesia, Ilis langsung mendaftar. Ia tak memilih Bali atau Yogyakarta, seperti teman-temannya. Ia justru memilih Jakarta, lebih tepatnya. Sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota, tempat banyak keluarga sederhana tinggal. "Aku ingin melihat kehidupan dari dekat, yang benar-benar nyata," ucapnya pada dosennya waktu itu. Sesampainya di Jakarta, Ilis tinggal bersama keluarga angkat sederhana yang membuka warung kelontong. Hari-harinya diisi dengan kegiatan dokumentasi dan wawancara bersama masyarakat sekitar. Ia membawa kamera kecil kemana-mana, merekam aktivitas anak-anak bermain, para ibu memasak, dan para ayah yang bekerja dari pagi hingga malam. Ia senang, tapi juga sering terdiam. Hidup mereka berat, tapi mereka tetap bisa tersenyum, batinnya. Suatu sore, saat Ilis berjalan sendirian menyusuri gang sempit, ia melihat seorang pria tua sedang memunguti botol plastik dari tempat sampah. Gerobaknya sudah penuh. Tubuh pria itu kurus, dan bajunya lusuh. Tapi langkahnya tetap tenang. Ilis menghentikan langkahnya. Ia tak tahu kenapa, tapi sosok itu membuatnya penasaran. Bukan karena penampilannya, tapi karena tatapan matanya. Ada sesuatu yang teduh, di sana seolah pria itu sedang berdamai dengan kehidupan. Walau hidupnya tak mudah, Ilis mendekat dengan pelan, lalu mengangkat kameranya. Pria itu berhenti, menoleh, dan tampak sedikit gugup. "Maaf, boleh saya foto?" tanya Ilis dalam bahasa Inggris. Tentu saja, Suyatno, nama pria itu, tidak mengerti. Ia hanya tersenyum canggung dan mengangguk pelan. Ilis pun memotret, klik, satu jepretan. Tapi efeknya bertahan lama di hati Ilis. Besoknya, Ilis kembali ke tempat itu. Ia membawa cetakan foto yang diambil kemarin, dan memberikannya pada Suyatno. "Untuk Bapak," katanya sambil tersenyum. Suyatno menerima foto itu dengan tangan gemetar. Ia melihat gambar dirinya yang berdiri di samping gerobak, lalu tertunduk lama. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya senyum kecil yang sangat tulus. Mulai dari situlah, pertemuan mereka jadi semakin sering. Ilis selalu menyapa Suyatno setiap kali melihatnya. Kadang mereka duduk bersama, di bawah pohon besar, dekat lapak barang bekas. Ilis bercerita tentang keluarganya di Belanda. Dan Suyatno bercerita tentang masa mudanya sebagai petani di Jawa Tengah, sebelum merantau ke ibu kota, karena gagal panen. Walaupun mereka menggunakan aplikasi penerjemah di ponsel, percakapan itu terasa hangat dan menyentuh. Bagi Ilis, Suyatno bukan hanya sosok yang kuat, tapi juga bijaksana. Ia tidak pernah mengeluh, walau hidupnya serba kekurangan. Ia tidak iri pada orang lain, dan selalu mengucap syukur, meski hanya makan nasi dan garam. Ilis sering termenung setelah berbicara dengannya. Banyak orang punya segalanya, tapi tetap merasa kurang. Tapi dia punya hampir tidak ada. Tapi wajahnya damai, gumamnya dalam hati. Dan entah sejak kapan, setiap pagi Ilis selalu berharap bisa bertemu Suyatno lagi. Bukan untuk sekadar wawancara atau dokumentasi, tapi karena hatinya merasa tenang saat di dekat pria itu. Usia mereka terpaut jauh.
kehidupan mereka sangat berbeda. Tapi perasaan nyaman itu tumbuh perlahan dan semakin hari semakin kuat. Setiap hari, Ilis semakin sering terlihat bersama Suyatno. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka, beberapa tersenyum ramah. Namun tak sedikit pula yang berbisik-bisik pelan, menyimpan tanya dan heran. Seorang pemulung tua yang setiap hari memunguti sampah, kok bisa dekat dengan gadis bule secantik itu? Apa dia benar-benar tulus? Atau jangan-jangan itu hanya proyek sosial? Begitu kira-kira gumam orang-orang. Tapi bagi Ilis, semua komentar itu tak penting. Ia tidak datang ke Indonesia untuk mencari pujian. Ia datang untuk belajar tentang kehidupan. Dan Suyatno adalah guru yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia belajar dari kesederhanaan hidup pria itu, tentang bagaimana mengikhlaskan kehilangan, tentang bangkit saat terjatuh, dan tentang bersyukur, walau hanya mendapatkan sisa makanan dari warung. Suatu sore, hujan turun dengan deras saat Ilis dan Suyatno sedang duduk di bawah atap seng kecil, dekat lapak barang bekas. Air menetes dari celah-celah atap, dan angin dingin membuat tubuh Ilis menggigil. Tanpa banyak bicara, Suyatno melepas jaket lusuh yang dikenakannya, dan menyampirkannya ke bahu Ilis. Ilis menatapnya. Matanya membasah bukan karena hujan, tapi karena hatinya terasa hangat. "Terima kasih," ucap Ilis lirih. Suyatno hanya tersenyum, lalu menatap ke depan, melihat hujan yang turun dengan lebatnya, dalam diam. Mereka sama-sama menikmati suara tetes air, angin yang berdesir, dan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Momen itu sederhana, tapi bagi Ilis, terasa lebih indah dari makan malam mewah di restoran bintang 5, beberapa hari kemudian. Ilis memberanikan diri menceritakan tentang Suyatno kepada orang tuanya di Belanda. Ia melakukan panggilan video dan menunjukkan lapak tempat Suyatno bekerja. Ia menceritakan bagaimana Suyatno hidup, bagaimana cara dia bekerja, dan bagaimana pria itu mengajarkan nilai-nilai hidup yang selama ini belum pernah ia temui di rumahnya. Yang nyaman, respon orang tuanya, tentu tak semudah yang ia harapkan. Ibunya tampak terdiam, mencoba tersenyum walau matanya menahan cemas. Ayahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kamu serius, Ilis? Dia bisa jadi Sumoren Komi," ucap sang ayah. Pelan tapi tegas, Ilis mengangguk. "Aku tahu ini tidak biasa, tapi aku belum pernah merasa setenang ini. Dia tidak punya banyak, tapi dia membuatku merasa berarti. Bukan karena penampilan atau gelar, tapi karena kehadiranku membuatnya tersenyum." Kedua orang tuanya masih belum bisa menerima sepenuhnya. Mereka berjanji akan memikirkannya, dan berharap Ilis juga mempertimbangkan ulang perasaannya. Tapi bagi Ilis, hati tidak bisa dibohongi. Ia tahu dirinya telah jatuh hati. Dan ia yakin bahwa perasaan itu bukan karena iba, bukan karena sesaat, tapi karena benar-benar tumbuh dari waktu ke waktu. Hari-hari pun berlalu. Ilis semakin dekat dengan Suyatno. Ia mulai membantunya memisahkan sampah yang bisa didaur ulang. Kadang mereka bekerja sampai malam, tertawa bersama sambil membandingkan siapa yang paling cepat memisahkan botol dari kardus. Kadang mereka hanya duduk berdua, saling bercerita, atau hanya diam bersama. Karena keheningan pun terasa nyaman jika dijalani bersama orang yang tepat. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Ilis menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Suyatno dengan lembut, lalu berkata, "Pak Suyatno, aku ingin tinggal lebih lama di sini. Aku ingin lebih banyak belajar." "Dari Bapak?" Suyatno terdiam. Iya, menunduk, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Ilis, aku ini hanya pemulung. Aku tidak pantas untukmu." Ilis tersenyum, lalu menggenggam tangan Suyatno yang kasar dan penuh bekas luka kerja. "Aku tidak butuh seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang jujur. Dan itu aku temukan dalam diri Bapak." Dalam senja yang perlahan meredup, dua hati berbeda usia, berbeda negara, dan berbeda jalan hidup itu mulai menyatu. Di balik keramaian kota dan suara kendaraan yang berlalu lalang, benih cinta itu tumbuh dalam. Diam dari kejujuran, dari kebaikan, dan dari kesederhanaan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana. Di sebuah balai kelurahan kecil, dengan kursi plastik yang tersusun rapi, kipas angin berdengung pelan, dan karangan bunga seadanya di pojok ruangan. Ilis mengenakan kebaya putih sederhana yang ia pinjam dari ibu angkatnya. Rambut pirangnya dikunci rapi, dihiasi bunga melati yang harum. Sementara Suyatno mengenakan batik coklat tua yang terlihat longgar di tubuhnya. Tapi senyumnya membuatnya terlihat begitu damai. Tak ada pesta mewah, tak ada hidangan 5 jenis menu. Tapi cinta yang mereka bawa ke ruangan itu begitu nyata.
terasa oleh siapapun yang hadir. Warga sekitar datang dengan rasa campur aduk, ada yang masih tidak percaya, ada yang tersentuh, dan ada pula yang hanya datang karena penasaran. Saat nama mereka dipanggil dan petugas mencatat dalam buku nikah, Ilis menggenggam tangan Suyatno erat-erat, tangannya yang halus, memegang tangan kasar suaminya dengan mantap. "Ini bukan mimpi kan?" bisik Suyatno lirih. Ilis menoleh, menatap matanya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Bukan, ini kenyataan yang kita pilih bersama." Foto pernikahan mereka diambil oleh teman Ilis dari LSM. Tak lama setelah itu, foto tersebut menyebar di media sosial. Dalam hitungan hari, nama mereka menjadi buah bibir. "Gadis Belanda, nikahi pemulung Indonesia." Begitu bunyi salah satu judul artikel yang ramai dibagikan. Komentar demi komentar bermunculan, nada yang terharu, ada yang menginspirasi, dan tak sedikit pula yang mencemooh. Namun Ilis tidak mempermasalahkan semua itu. Ia tahu, keputusannya akan mengundang reaksi dari banyak pihak. Tapi, ia memilih berjalan di jalan yang ia yakini benar. "Aku tidak hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Aku hidup untuk menemukan kebahagiaan yang sejati," katanya dalam salah satu wawancara di televisi lokal. Suyatno sempat merasa gelisah. Ia bukan pria yang terbiasa dengan sorotan kamera atau wawancara media. Ia hanya pria tua yang hidup dari memulung dan tidur di tenda plastik. Namun sejak menikahi Ilis, ia belajar untuk lebih percaya diri. Bukan karena ia merasa lebih tinggi, tapi karena ia merasa dihargai. Ilis memperlakukannya bukan sebagai seseorang yang kekurangan, melainkan sebagai pasangan hidup yang setara. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil dekat pasar barang bekas. Dindingnya tipis, atapnya bocor sedikit saat hujan, tapi bagi mereka, rumah itu cukup. Ilis menata bagian dalamnya. Dengan penuh kasih, ia menempelkan foto pernikahan mereka di dinding, meletakkan bunga segar di meja kecil, dan membuat sudut baca sederhana dengan buku-buku bekas yang ia kumpulkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ilis masih menjadi relawan di LSM, dan terkadang menerima pekerjaan lepas sebagai penulis. Sementara Suyatno tetap memulung, meski kini ia sering ditemani oleh Ilis. Mereka berbagi tugas. Suyatno menarik gerobak, Ilis memilah botol dan kardus. Kadang mereka bercanda sepanjang jalan, membuat orang-orang yang melihatnya tersenyum dan heran sekaligus. Tak jarang, ada yang menyapa mereka dengan ramah. Ada juga yang diam-diam mengambil foto dari kejauhan. Tapi keduanya tidak terganggu. Mereka hanya ingin hidup tenang, sederhana, dan jujur. Pada suatu malam, ketika listrik di kontrakan sempat padam, dan hanya ada cahaya lilin di meja kecil, Ilis duduk bersandar di bahu Suyatno. Ia menatap cahaya lilin itu dan berkata pelan, "Tahukah Bapak, aku pernah bermimpi hidup di rumah besar, keliling dunia, dan menikah dengan pria kaya tapi sekerong. Aku hanya ingin ini malam sunyi, cahaya lilin, dan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat." Suyatno menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. "Saya bukan orang yang bisa memberi banyak, Ilis. Tapi saya akan berusaha menjaga kamu dengan hati saya." Selalu Ilis tersenyum, memejamkan mata. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Di dalam, dua hati saling bertaut dalam kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dalam keheningan malam itu, mereka tahu, mereka telah menemukan rumah, bukan dalam bangunan, tapi dalam satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang menenangkan. Ilis dan Suyatno menjalani hidup mereka tanpa banyak tuntutan. Mereka tidak memiliki mobil, tidak ada kulkas mewah, bahkan TV pun hanya seadanya, tapi rumah kontrakan kecil mereka dipenuhi tawa dan cerita. Setiap pagi, Ilis akan menyeduh teh hangat dan menyuapi Suyatno roti tawar yang dibelinya dari warung sebelah. Suyatno, yang dulu terbiasa makan seadanya sendiri di pinggir jalan, kini merasa seperti raja kecil di dunia yang begitu baru. Meski hidup mereka bahagia, Suyatno tak pernah lupa akan kenyataan. Usianya sudah tidak muda lagi, tubuhnya mudah lelah, dan kadang sakit di punggung datang tiba-tiba. Ia pernah berkata pada Ilis, "Kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Aku takut membuatmu terjebak dalam kesulitan." Namun Ilis selalu punya jawaban yang membuat hati Suyatno tenang. "Aku tidak merasa terjebak, Pak. Justru aku merasa dibebaskan. Di sisimu, aku belajar mencintai hidup tanpa harus menjadi orang lain." Jawaban itu, yang keluar dari hati yang tulus, membuat Suyatno tak kuasa membendung air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seiring waktu, banyak orang mulai melihat kisah mereka sebagai inspirasi. Ilis mulai menulis di blog pribadinya,
menceritakan kehidupan sehari-hari bersama Suyatno. Ia menulis tentang bagaimana mereka memulung bersama, berbagi makanan dengan anak-anak jalanan, hingga cerita kecil seperti ketika Suyatno lupa di mana meletakkan sandal, dan mereka tertawa sepanjang malam mencarinya. Blog itu mulai dibaca oleh banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Salah satu tulisan Ilyas yang paling banyak dibaca berjudul, "Tangan Kasar yang Mengajarkanku Lembutnya Cinta." Di sana, Ilyas menulis tentang hari pertama Suyatno mengajaknya memilah sampah. Ia menulis dengan jujur, tanpa membesar-besarkan, tapi setiap kalimatnya menyentuh. Banyak pembaca meneteskan air mata, dan mereka mulai melihat bahwa cinta tidak selalu tumbuh di tempat mewah. Kadang, cinta tumbuh di pinggir jalan, di atas tumpukan kardus, dan di antara tawa dua hati yang saling menerima. Ketenaran Ilyas perlahan menjalar. Ia mulai diundang ke acara diskusi, diminta berbicara tentang kemanusiaan dan cinta lintas budaya, tapi ia tak pernah tampil mewah. Ia selalu datang dengan pakaian sederhana, dan selalu menyebut nama Suyatno. Dalam setiap ceritanya, "Suami saya mungkin bukan lulusan universitas tapi dari DEA. Saya belajar pelajaran yang tak bisa ditemukan di bangku kuliah manapun," ucapnya suatu ketika di depan ratusan orang. Meski begitu, bukan berarti semuanya mudah. Ada saat-saat di mana tekanan datang. Beberapa orang masih berprasangka buruk, bahkan menuduh Ilyas hanya mencari sensasi atau ingin menjadi terkenal. Namun Ilyas memilih diam. Ia tahu bahwa membalas dengan amarah hanya akan menambah luka. Ia lebih memilih membuktikan semuanya lewat sikap dan ketulusan yang konsisten. Suyatno juga sempat khawatir. "Aku takut kamu capek, disalahpahami terus-menerus," katanya suatu malam. Ilyas menggeleng pelan. "Bapak sudah mengajarkanku satu hal. Jangan pernah menyesali hal baik yang kita lakukan." Walau dunia tidak langsung mengerti, aku pegang itu. Pada tahun kedua pernikahan mereka, Ilyas mendapatkan tawaran untuk menerbitkan buku dari kisah cintanya. Ia menolak tawaran besar yang ingin mengubah jalan ceritanya agar lebih dramatis. Ia memilih penerbit kecil yang mau menjaga keaslian kisah mereka apa adanya. Buku itu berjudul "Langkah Kecil di Trotoar Panjang." Di dalamnya, Ilyas menulis bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kesabaran, kepercayaan, dan perjuangan melawan pandangan orang. Sementara itu, kehidupan sehari-hari mereka tetap berjalan seperti biasa. Ilyas dan Suyatno mulai membuka usaha kecil menjual barang daur ulang yang mereka kumpulkan. Toko sederhana itu diberi nama El Sui Recycle, gabungan dari nama mereka. Tidak besar, tapi cukup untuk menyambung hidup. Yang terpenting, mereka menjalankannya bersama. Di tengah hiruk-pikuk kota dan komentar orang yang datang dan pergi, mereka tetap berpegangan tangan, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang kata-kata indah, tapi tentang bertahan, mempercayai, dan menjalani setiap hari dengan hati yang bersih. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, Suyatno diam-diam menulis surat kecil untuk Ilyas. Ia tahu dirinya tak pandai merangkai kata-kata indah seperti istrinya, tapi ia ingin menulis sesuatu yang datang dari hatinya sendiri. Tengen, gemetar dan huruf yang agak miring. Ia menuliskan kalimat demi kalimat sederhana di selembar kertas bekas bungkus nasi. "Terima kasih karena sudah datang ke hidup saya. Terima kasih karena kamu tidak malu berjalan di samping saya, meski saya kotor dan dunia tidak ramah. Terima kasih karena kamu percaya bahwa saya bisa jadi suami yang baik, meski saya pun belum percaya pada diri saya sendiri. Terima kasih karena kamu mengangkat hidup saya, bukan dengan harta, tapi dengan cinta. Tapi lebih dari itu, kamu telah menyentuh hati saya dan membuat saya merasa layak dicintai." Ketika Ilyas membaca surat itu di pagi hari, air matanya mengalir perlahan. Ia mendekap surat itu erat, lalu memeluk Suyatno, yang saat itu masih sibuk menyiapkan gerobak kecil mereka. "Pak, ini hadiah terindah yang pernah aku terima," bisiknya. Suyatno hanya tertawa kecil, malu-malu seperti anak kecil. "Saya cuma nulis apa yang saya rasakan." Hari itu, mereka tidak merayakan dengan pesta atau kue mahal. Mereka hanya membeli 2 porsi nasi goreng dari abang keliling. Duduk di depan kontrakan, menikmati angin sore sambil menatap langit yang perlahan berubah jingga. Di atas trotoar yang biasa mereka lalui, mereka berpegangan tangan sambil mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lewati bersama. Sejak pernikahan mereka, banyak hal berubah. Bukan dari sisi harta, tapi dari cara pandang masyarakat. Semakin banyak orang yang mendekat, ingin mengenal mereka, belajar dari mereka. Anak-anak muda datang untuk mewawancarai. Ibu-ibu
datang untuk berbagi cerita. Ilis membuka kelas kecil di halaman kontrakan setiap akhir pekan, mengajarkan anak-anak sekitar membaca dan menulis. Yang menarik, Suyatno pun ikut membantu. Ia bercerita tentang pengalaman hidupnya, tentang pentingnya jujur, kerja keras, dan tidak menyerah, walau hidup berat. Anak-anak mendengarkannya dengan mata berbenar. Mereka tidak melihat Suyatno sebagai pemulung lagi, tapi sebagai seseorang yang memiliki kisah luar biasa. Kehadiran Ilis dan Suyatno perlahan mengubah lingkungan mereka. Orang-orang mulai saling membantu, mulai peduli, mulai saling menyapa. Banyak yang merasa tersentuh melihat dua orang yang sangat berbeda bisa hidup bersama dengan begitu damai dan tulus. Kalau mereka bisa saling menerima, kenapa kita tidak? Begitu kata salah satu tetangga mereka suatu hari. Lalu, sebuah surat datang dari Belanda, dari keluarga Ilis. Isinya mengabarkan bahwa orang tua Ilis ingin datang ke Jakarta, bukan untuk menjemput atau membujuk pulang, tapi untuk bertemu dengan menantu mereka. Kami sudah melihat cukup banyak dari tulisan dan videomu. Kami ingin mengenal Suyatno lebih dekat, dengan hati yang terbuka. Saat hari itu tiba, suasana haru tak bisa dihindari. Ibu Ilis meneteskan air mata saat pertama kali melihat wajah Suyatno dari dekat. Ia menggenggam tangan pria itu erat-erat, lalu berkata, "Terima kasih karena telah menjaga anak kami dengan kasih sayang yang begitu besar." Suyatno menunduk, tak kuasa berkata apa-apa. Pertemuan itu menjadi penanda bahwa cinta mereka tak hanya menyentuh mereka berdua, tapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Ilis dan Suyatno bukan lagi pasangan yang dianggap aneh atau tidak cocok. Mereka kini menjadi simbol harapan, bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak disangka. Buku Ilis diterbitkan dalam beberapa bahasa dan dibaca oleh ribuan orang. Bahkan, sebuah rumah produksi dari Eropa menghubungi mereka, tertarik untuk mengangkat kisah mereka menjadi film dokumenter. Namun Ilis dan Suyatno menolak banyak tawaran yang dirasa hanya mencari sensasi. Mereka hanya mengizinkan satu tim kecil untuk membuat dokumenter yang jujur dan hangat. Tanpa dramatisasi, film itu diberi judul Dari Pinggir Jalan Menuju Hati dan memenangkan penghargaan di beberapa festival film internasional. Namun bagi Ilis dan Suyatno, penghargaan terbesar adalah ketika seseorang datang dan berkata, "Setelah melihat kisah kalian, saya percaya bahwa cinta itu nyata." Dan pada akhirnya, kisah mereka tak pernah benar-benar berakhir. Mereka tidak punya segalanya, tapi mereka punya cukup. Cukup untuk saling menguatkan, cukup untuk menjalani hari-hari yang kadang sulit, tapi penuh makna. Dan cukup untuk membuktikan pada dunia bahwa cinta tak pernah memandang usia, latar belakang, atau status sosial. Karena cinta yang sejati hanyalah tentang dua hati yang saling menerima apa adanya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Tuan Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.